Selamat pagi semuanya dan shalom. Kembali kita belajar dari bab 6, menjaga dan melestarikan alam. Ibu berharap semua anak-anak ibu memperhatikan video ini sampai selesai. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu kerusakan alam. Penyebab kerusakan alam disebabkan manusia, betul. Karena manusia adalah yang langsung berhubungan dengan alam. Contoh kecil anak-anak ibu, buang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu hal perbuatan yang merusak alam. Kita itu wajib membuang sampah pada tempatnya. Jangan seperti yang ada gambar di sini. Semuanya bertaburan. Nah, ketika hal ini ada, mungkin kita bisa berpikir dampaknya ini menjadi apa? Mungkin banjir dan membuat lingkungan jadi jorok, aroma yang tidak sedap. Nah ini, hari esoknya itu apa maksudnya? Itu bukan besok, tapi untuk penerus generasi yang ada di dunia ini. Nah, jadi salah satu penyebab kerusakan alam bisa kita perhatikan memang manusia. Nah, ketika kita ingin merawat alam ini, maka kita sama-sama menikmati keindahan alam ini. Selanjutnya, oleh karena itu orang yang percaya pada Tuhan hendaknya menjaga benar. Inilah perbedaan kita. Inilah perbedaan kita yang menghargai karya ciptaan Tuhan. Kita akan hendaknya menjaga dan melestarikan alam yang telah dianugerahkan. Apakah kita tidak bersyukur Tuhan berikan begitu indah ciptaan ini? Itulah sebagai tindakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menjaga dan melestarikan alam ini. Ketika seluruh alam semesta diciptakan Tuhan, yang menjadi bertanggung jawab dalam dunia ini untuk melestarikan dan menjaga adalah menjadi tanggung jawab manusia. Hal inilah yang perlu anak-anak buktikan melalui kebersihan yang anak-anak ibu jaga dalam lingkungan rumah. Buanglah sampah pada tempatnya seperti yang ada gambar pada tempat ini. Jangan si kakak sudah menyapu rumah atau si adik menyapu rumah atau si abang menyapu rumah. Bagianmu adalah hanya mengotori saja. Itu jangan. Ketika anak-anak ibu melakukan itu, berarti itu adalah hal yang tidak termasuk sebagai orang-orang yang mencerminkan mengasihi Tuhan. Tapi bertanggung jawablah untuk menjaga dan melestarikan. Terutama dalam lingkungan kehidupanmu. Selanjutnya kita perhatikan, Allah berkarya sejak manusia diciptakan terbukti. Yang pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap berkarya. Nah, kita bisa melihat buktinya. Manusia tetap masih ada sampai sekarang. Yang kedua, sejak manusia keluar dari tanah Mesir, Allah tetap berkarya. Itu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan. Tuhan memberikan tiang awan, Tuhan memberikan tiang api, bahkan Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Dan oleh karena itu, manusia tidak perlu khawatir akan kebutuhan karena Allah yang memelihara kita. Nah, tapi apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah dari kita, berjalanlah sesuai kehendaknya. Yang pertama dalam materi ini apa? Kita menjaga dan melestarikan alam ini. Mari kita berjalan, mari kita melakukan. Nah, apa beberapa bukti Allah mengasihi kita melalui ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Kita lihat selanjutnya. Bagian C. Alam semesta adalah milik kita. Betul, nanti anak-anak ibu bisa lihat dari kejadian 1 ayat 29. Dan ini lihat dari kejadian 3 ayat 7 sampai 18. Menjelaskan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan. Inilah menjadi alasan mengapa kita ini adalah pemilik alam semesta yang Tuhan percayakan. Nah, silakan perhatikan kembali bagian yang pertama. Manusia pertama yaitu Adam berasal dari debu tanah. Nah, ini artinya kita dan alam ini tidak dapat dipisahkan. Coba lihat gambar yang pertama. Ini ya, ada gambar yang 9 di sini ya. Sesuai dengan urutan ciptaan Tuhan ini maksudnya. Hari ke-6 Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah. Nah, ini debu tanah adalah bagian dari alam. Nah, di sini lihat sudah terbentuk. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Artinya di sini alam dan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu alam dan kita harus saling
melestarikan, harus saling menjaga. Nah, lihat selanjutnya. Apa ini? Bagian yang kedua. Makanan manusia dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, ini lihat jenis-jenis makanan. Ya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau dari binatang mungkin anak-anak ibu udah tahu sering makan ya. Ayam. Nah, banyak. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau tidak ada ini, maka manusia tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Ya, secara jasmani. Nah, karena itu manusia dan juga alam ini saling membutuhkan. Nah, kita perhatikan gambar yang ketiga. Mencari nafkah dari tanah dan kembali menjadi tanah. Nah, ini di kampung ya. Nah, di kampung di Medan pun ada seperti ini. Nah, ini perhatikan manusia mencari nafkah dari hasil yang Tuhan ciptakan, yaitu alam sendiri. Nah, karena itu manusia tidak boleh semena-mena dalam ciptaan Tuhan ini. Harus saling menjaga. Ya, inilah bagian yang ketiga. Oleh karena itu bagi anak-anak semua, memelihara alam dan menjaga alam adalah menjadi mandat Allah bagi kita. Mandat itu biarlah menjadi tanggung jawab. Mandat adalah perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan untuk melestarikan alam ciptaan ini. Nah, jadi karena itu bagi seluruh anak-anak ibu melalui pembelajaran dari bab 6 ini, biarlah memiliki ketergerakan hati seperti yang ada gambar, kita sama-sama menjaga alam ciptaan Tuhan dengan merawat mulai dari lingkunganmu. Nah, ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak ciptaan Tuhan. Ya, sekarang perhatikan evaluasi dalam buku BOS halaman 44 bagian C. Ini ya, bagian C. Nah, isilah, jawablah pertanyaan yang ada dua. Ya, bagian yang kedua seluruhnya. Oke? Di buku BOS bagi halaman 44 bagian C. Nah, demikian pembelajaran kita dari bab 6 ini. Besar harapan ibu bagi seluruh anak-anak ibu mampu melakukan, menjaga, dan melestarikan alam yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih ibu mengucapkan karena seluruh anak-anak ibu telah memperhatikan video pembelajaran untuk kelas 7. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.